Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 7 ya, di bulan September 2023. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Apalagi kalau kalian di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Seperti yang terlihat di sini dari data coin market cap masih mengalami kenaikan meskipun tipis banget guys ya. Jadi masih bisa dibilang sideways untuk pergerakan market hari ini guys. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga rival-rivalnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya di 1,13%, cukup lumayan guys ya. Disusul oleh Ethereum juga turun di 1,08% ya. BNB juga turun di 0,88%, kemudian untuk XRP juga turun di 1,48%. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin sepertinya masih banyak yang merah ya, dan perubahannya antara 0 sampai 1% guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin ya, seperti yang terlihat dalam chart di sini guys, masih bisa dibilang sideways ya, dan memang terjadi ada sedikit volatility ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga kemarin sempat turun di harga sekitar 25.300, kemudian naik lagi guys dan mencoba retest ya di MA20 untuk time frame daily-nya, tapi tidak kuat untuk naik lagi dan sekarang masih bisa dibilang menurun untuk sementara, masih mengikuti tren yang lebih kecil ya, yaitu trennya masih turun guys. Dan kita doakan aja semoga di support sekitar harga 25.300 ini masih menjadi titik support yang kuat ya. Dan tentu saja di harga 25.000 ini masih kita rekomendasikan untuk dijadikan sebagai titik DCA ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin belum masuk ke Bitcoin atau ingin serok bawah lagi, bisa manfaatin harga tersebut guys. Oke, kita akan update lagi guys untuk perkembangan harga dari Bitcoin ini, dan kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Yudo Today. Di sini diinformasikan bahwa ARK Invest dan juga 20 Shares ini bekerja sama guys untuk terobosan baru ETF Ethereum Spot guys. Nah, ini menarik ya. Jadi masih hangat ya perbincangan yang terjadi di beberapa media sosial ya untuk Bitcoin Spot ETF, karena masih berlanjut ya untuk perkembangannya, dan sekarang sudah mulai ada beberapa aset manager yang juga mencoba ya untuk melakukan terobosan baru guys dengan ETF Ethereum Spot guys. Nah, ini menarik ya. Jadi ARK Invest dan juga 20 Shares ini telah merilis prospektus awal untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Spot Ethereum. Dijadwalkan untuk diperdagangkan di CBOE BZX Exchange, di mana ARK Invest dan juga 21 Shares Ethereum ETF bertujuan untuk melacak kinerja Ether melalui CME CF Ether, Dollar Reference Rate, dan juga varian New York. Indeks ini mencerminkan kinerja Ether dalam dolar Amerika Serikat ya, dan dikelola oleh CF Benchmark Limited, di mana ETF itu sendiri tidak akan secara aktif memperdagangkan Ether, tetapi akan menawarkan transaksi in kind dalam blok 5.000 saham yang didasarkan pada jumlah Ether yang dapat didistribusikan ke setiap saham ya, menurut prospektus. Dan Trust akan menyimpan Ethernya dengan Coinbase Custody Trust Company. Jadi dengan ini mengakibatkan spekulasi untuk ETF Ethereum ini meningkat guys, di mana ETF Ethereum hadir di tengah meningkatnya spekulasi seputar dana yang diperdagangkan di bursa mata uang kripto. Jumlah aplikasi untuk ETF berjangka Ethereum dan Bitcoin telah melonjak menjadi 12 ya, menyusul pengajuan baru-baru ini dari pemain utama seperti Bitwise. Seperti yang dilaporkan oleh Yudo Today, analis ETF James Seyfarth dan juga Eric Balkunas baru-baru ini meningkatkan kemungkinan ETF berjangka Ethereum menerima persetujuan hingga 75% ya, sesuai dengan peluang yang mereka berikan kepada ETF berjangka Bitcoin tahun lalu guys. Grayscale Investment mendorong Komisi Sekuritas dan juga Bursa Amerika Serikat SEC ya untuk segera menyetujui konversi Grayscale Bitcoin Trust menjadi ETF setelah pengadilan memutuskan bahwa SEC telah salah ya dalam penolakan awal terhadap aplikasi tersebut guys. SEC yang memiliki waktu hingga pertengahan Oktober nanti ya untuk meminta pertimbangan ulang
dapat menyetujui ETF Bitcoin tahun ini atau menunda prosesnya hingga tahun 2024 jika memutuskan untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan. Jay Clayton sebagai mantan ketua SEC telah mengindikasikan ya dalam wawancara CNBC baru-baru ini bahwa persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot ini tidak dapat dihindari guys, tetapi tidak ada kepastian bahwa Ethereum akan mengikuti jalur yang sama guys. Jadi ini semakin menarik ya, akhirnya Ethereum pun juga mulai direkomendasikan ya untuk dijadikan sebagai spot ETF. Ini keren banget guys, dan ini tidak akan menutup kemungkinan ya beberapa aset kripto lain, mungkin bisa Solana, BNB dan juga yang lain untuk bisa juga ya diajukan atau direkomendasikan untuk dijadikan sebagai ETF spot juga guys. Ini menarik ya, kita akan update lagi nanti ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari watcher.guru. Dan seperti yang diinformasikan tadi ya, bahwa Grayscale ini memang meminta SEC untuk segera menyetujui ETF Bitcoin spotnya guys. Jadi setelah kemenangannya di pengadilan baru-baru ini, Grayscale Investment saat ini mendorong Securities and Exchange Commission atau SEC untuk segera memberikan persetujuan ya untuk dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin. Pengacara yang mewakili perusahaan ini telah mengirimkan surat untuk menyampaikan hal yang sama kepada regulator. Minggu lalu ya, sebuah panel yang terdiri dari 3 hakim dari Pengadilan Banding Distrik Columbia di Washington membuat keputusan yang penting ya, di mana mereka menemukan bahwa SEC ini telah menolak proposal ETF Bitcoin Spot Grayscale tanpa memberikan alasan yang jelas. ETF Bitcoin Spot akan memberikan sarana bagi investor untuk berinvestasi dalam Bitcoin tanpa perlu memilikinya secara langsung. SEC telah menolak semua proposal ETF Bitcoin Spot hingga saat ini, dan SEC berpendapat bahwa para pemohon telah gagal ya menunjukkan kemampuan mereka untuk melindungi investor dari manipulasi pasar. Grayscale berpendapat ya bahwa ETF Bitcoin Spot yang diusulkan yang berfokus pada pasar spot layak mendapat persetujuan. Hal ini karena ketergantungannya pada kerangka kerja pengawasan pasar yang sama dengan yang digunakan oleh Chicago Mercantile Exchange atau CME. Dan perlu dicatat juga ya bahwa SEC ini telah menganggap kerangka kerja dari CME ini memuaskan untuk ETF berjangka Bitcoin. Pengadilan banding setuju ya dengan argumen ini, dan mereka menegaskan bahwa SEC tidak menjelaskan mengapa kedua pengaturan ini sangat berbeda ya. Dan para pengacara ini mengatakan bahwa mereka itu percaya bahwa komisi itu harus menyimpulkan bahwa tidak ada alasan ya untuk memperlakukan trust secara berbeda ya dari ETP yang merupakan produk yang diperdagangkan di bursa yang berinvestasi dalam kontrak berjangka Bitcoin. Jika ada alasan lain yang dapat ditawarkan dalam upaya untuk membedakan ETP Bitcoin Spot dari ETP Bitcoin berjangka, maka mereka itu yakin bahwa alasan tersebut itu akan muncul sekarang guys. Selain itu, keputusan pengadilan mengamanatkan ya agar SEC mengevaluasi kembali aplikasi Grayscale ini, namun badan pengawas tetap memiliki opsi untuk menantang keputusan pengadilan. SEC mengumumkan minggu lalu bahwa mereka sedang dalam proses pemeriksaan putusan tersebut, dan sementara itu, firma hukum Grayscale, Davis Polk, mengatakan mereka harap Anda akan setuju bahwa penggunaan sumber daya terbaik saat ini adalah agar SEC mengeluarkan perintah yang menyetujui guys. Jadi menarik ya untuk mengikuti perkembangan dari drama Bitcoin Spot ETF ini guys. Kita akan update lagi nanti ya, karena tentu saja efeknya nanti akan sangat signifikan untuk perkembangan kripto tentunya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian The Block, di mana di sini diinformasikan bahwa Arkham Intelligence ini mengidentifikasi lebih dari 1.750 alamat atau wallet dari dompet yang terkait dengan Grayscale Bitcoin Trust guys. Jadi platform pelacakan data kripto yaitu Arkham Intelligence telah mengidentifikasi lebih dari 1.750 alamat dompet yang terkait dengan kepemilikan Grayscale Bitcoin Trust, dan setiap dompet memiliki kurang dari 1.000 Bitcoin ya, atau sekitar 25,7 juta dolar. Tetapi totalnya mencapai sekitar 16,1 miliar dolar ya. Dan hal ini menjadikan Grayscale Bitcoin Trust sebagai entitas Bitcoin terbesar kedua secara global guys. Ini kata platform tersebut ya. Dan juga Grayscale Bitcoin Trust ini memiliki tambahan sekitar 3,03 juta Ethereum senilai 4,9 miliar dolar guys. Grayscale Bitcoin Trust memungkinkan investor untuk mendapatkan exposure ya ke Bitcoin tanpa harus membeli atau menyimpan mata uang kripto secara langsung. Dana tersebut sering diperdagangkan dengan harga diskon relatif terhadap nilai Bitcoin aktual yang dimilikinya, dengan ukuran saat ini menurun ke level terendah yang terlihat sejauh ini
tahun ini di tengah spekulasi bahwa Grayscale mungkin dapat mengubah produk tersebut menjadi ETF spot. Arkham juga melaporkan awal bulan ini bahwa Grayscale Ethereum Trust adalah entitas ETH terbesar kedua secara global ya, setelah mengidentifikasi wallet yang berisi hampir 3 miliar Ethereum guys. Jadi menarik ya untuk mengetahui Grayscale ini guys, ternyata juga tidak kalah berpengaruhnya ya, seperti halnya BlackRock guys. Dan ini semakin menarik ya kalau kita melihat hal-hal semacam ini guys, karena tentu saja apapun yang mereka lakukan ini pasti akan sangat berefek terhadap market guys. Oke, kita akan update lagi nanti ya. Kemudian kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance US ini mengumumkan penghapusan token OMG Network guys, dengan kodenya OMG. Nah, ini menarik juga ya. Binance US sebagai bursa mata uang kripto Binance cabang Amerika Serikat akan menghapus koin OMG Network dengan kodenya OMG dari platformnya. Menurut pernyataan yang dibuat oleh bursa mata uang kripto Binance cabang Amerika Serikat, Binance US akan menghapus token OMG Network sesegera mungkin guys. Binance US cabang Amerika Serikat dari bursa mata uang kripto global Binance mengumumkan bahwa mereka akan menghapus OMG Network pada tanggal 12 September 2023. Jadi tidak lama lagi ya. Menurut postingan blog tersebut yang diterbitkan oleh Binance.us, keputusan untuk menghapus OMG dibuat setelah peninjauan berkala terhadap semua aset digital yang terdaftar di platform dan berbagai faktor seperti profil risiko token, status regulasi, aktivitas pengembang, stabilitas jaringan, keterlibatan komunitas, dan juga perilaku etis menjadi pertimbangan selama proses peninjauan ini. Binance.us menyatakan bahwa OMG tidak lagi memenuhi standar tinggi mereka ya, dan penghapusannya diperlukan untuk menjaga ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan. Setelah pengumuman tersebut ya, terjadi penurunan harga dari token OMG guys secara tiba-tiba. Ini terlihat dari grafiknya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Dan ini kalau menurut saya sih wajar-wajar saja ya. Pasti banyak kekhawatiran dari para pemegang ataupun holder dari token OMG guys. Dan tentu saja mereka berspekulasi bahwa OMG Network ini mungkin bisa dibilang kurang bagus ya, sehingga platform dari Binance US pun menghapus dari daftarnya guys. Dan ini membuat kepanikan daripada holders OMG untuk segera menukarkan atau mungkin mencairkan token mereka, dan itu yang membuat harga dari token OMG ini turunnya cukup lumayan drastis ya. Pemegang token OMG di Binance US memiliki waktu hingga 12 September 2023 ya, pukul 19 waktu PDT atau pukul 10 waktu ADT atau pukul 17 waktu AT untuk menyetor token mereka ke platform. Setelah periode ini, setoran akan ditutup ya, dan OMG yang dikirim ke Binance US tidak akan diproses. Penarikan untuk OMG akan tetap terbuka ya bagi pengguna yang ingin mentransfer token mereka ke platform dan wallet lain guys. Jadi saran saya buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai akun di Binance US ya, dan memiliki token OMG, alangkah baiknya untuk kalian tukar dulu ke token yang lain ataupun ke aset yang lain ya. Atau kalian cairin dulu ya ke uang fiat untuk jaga-jaga saja ya, kali aja ada kabar susulan yang mungkin dapat merugikan teman-teman semua, dan kalian harus bisa mengantisipasi hal-hal semacam ini ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya, masih seputar Binance ya. Dan di sini diinformasikan dari harian Cointelegraph, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini membuat kontrak pintar ya untuk mengembalikan dana pengguna yang terkena dampak dari rug pull sebesar 3 juta dolar guys. Jadi setelah penarikan dana ataupun rug pull, penipu Sirtam langsung mendepositkan dana curian ke Binance sehingga mendorong bursa ini untuk membekukan aset tersebut guys. Pertukaran kripto Binance telah membuat kontrak pintar otomatis untuk mengembalikan uang pengguna setelah kejadian rug pull dari platform Sirtam. Menurut pengumuman 6 September kemarin, pengguna yang terkena dampak penarikan ataupun rug pull dari Sirtam ini dapat menerima uang mereka dengan menghubungkan wallet mereka ke Etherscan, melewati pemeriksaan verifikasi dan memanggil fungsi klaim melalui alamat kontrak. Pengguna harus mengirimkan aplikasi mereka sebelum 2 Agustus agar memenuhi syarat untuk pemulihannya guys. Mereka telah menerima beberapa laporan tentang insiden Sirtam dan sepenuhnya menyadari keseriusan masalah ini guys. Tulis bursa Sirtam itu ya. Dan dia juga menambahkan bahwa investigasi ini telah diluncurkan dan tindakan telah diambil segera. Dana yang dicurigai sebagai hasil penipuan telah dibekukan di akun Binance, dan mereka menghargai kesabaran dan pengertian Anda sementara
mereka itu bekerja untuk menyelesaikan masalah ini guys. Sirtam yang berbasis di Arbitrum mengumpulkan sekitar 1909 Ethereum ya, atau 3,2 juta dolar dalam bentuk setoran pengguna pada bulan April melalui serangkaian putaran pendanaan guys. Itu melibatkan 2 penawaran koin awal langsung ya, dan 2 penjualan komunitas melalui kumpulan bootstrapping likuiditas short Foundry dan kumpulan likuiditas di SushiSwap. Dalam satu contoh ya, penawaran airdrop awal token Sirtam yang dijadwalkan atau IAO dibatalkan oleh bursa terdesentralisasi atau DEX yaitu AlienFi yang berbasis di Arbitrum setelah menemukan penjualan seed Sirtam yang dirahasiakan jauh di bawah harga yang dinegosiasikan. IAO dibatalkan hanya 5 menit ya sebelum dijadwalkan untuk dimulai guys. Segera setelah mengumpulkan modal, pemilik proyek mengatur penarikan dana ataupun rug pull yang menguras semua aset dari kontrak pintar Sirtam ini guys. Namun semua dana tersebut langsung disetorkan ke Binance dan mendorong bursa untuk membekukan aset yang dicuri pada tanggal 4 Mei. Tidak ada layanan pencampuran ataupun penghubung yang digunakan ya untuk mencuci dana sebelum disetorkan ke Binance. Jadi masih bisa dibilang ya untuk dananya ini masih aman guys, dan kita doakan aja semoga bisa kembali kepada para customernya guys. Dan ini menjadi pelajaran ya buat kita agar lebih berhati-hati guys, meskipun salah satu project ya ataupun beberapa project ini sudah direkomendasikan dari suatu platform untuk mungkin pre-sale ataupun airdrop ataupun seed pre-sale dan lain-lain guys. Kalian tetap harus memperhitungkan segala resikonya karena apapun bisa terjadi ya. Dan kejadian dari Sirtam ini menjadi salah satu contohnya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati dalam mencari opportunity dalam project-project seperti ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya masih dari Cointelegraph ya. Di sini diinformasikan bahwa penipu dari MetaMask ini mengambil alih situs web pemerintah guys untuk menargetkan investor kripto. Wah, ini mengingatkan juga ya. Jadi situs web resmi pemerintah dari India, Nigeria, Mesir, Kolombia, Brasil, Vietnam, dan yurisdiksi lainnya telah ditemukan mengarahkan ke situs web MetaMask palsu guys. Wah, mengerikan sekali ini. Penipuan kripto yang menargetkan pengguna MetaMask menggunakan URL situs web milik pemerintah untuk menipu korban dan mengakses kepemilikan wallet kripto mereka. Wallet kripto berbasis Ethereum, MetaMask, telah lama menjadi target para penipu ya, yang melibatkan pengalihan pengguna yang tidak waspada ke situs web palsu yang meminta akses ke wallet MetaMask. Investigasi Cointelegraph mengenai masalah ini menemukan banyak situs web milik pemerintah yang digunakan untuk melakukan penipuan ini. Situs web resmi pemerintah dari India, Nigeria, Mesir, Kolombia, Brasil, Vietnam, dan yurisdiksi lainnya telah ditemukan mengarahkan ke situs web MetaMask palsu seperti yang ditunjukkan di bawah ini ya. Kalian bisa cek sendiri untuk contoh-contohnya ya. Dan penipuan kripto yang menargetkan pengguna MetaMask ini menggunakan URL situs web milik pemerintah untuk menipu korban dan mengakses kepemilikan dompet kripto mereka guys. Jika pengguna mengabaikan peringatan tersebut, mereka akan disambut oleh sebuah situs web yang menyerupai situs web resmi dari MetaMask, dan situs web palsu ini pada akhirnya akan meminta pengguna untuk menautkan wallet MetaMask mereka ya untuk mengakses berbagai layanan di platformnya. Tangkapan layar di atas ini menunjukkan ya kemiripan antara situs web MetaMask asli dan palsu, yang merupakan salah satu alasan utama investor ini tertipu ya, dan menautkan wallet MetaMask di situs web semacam itu memberi penipu kendali penuh atas aset yang disimpan di wallet MetaMask tersebut guys. Kalian bisa cek sendiri. Jadi ini adalah tampilannya ya. Untuk yang fake-nya seperti ini dan yang realnya ini mirip banget guys, cuman beda tema doang ya. Kalau yang bawah ini kan temanya dibikin gelap, kalau yang atas ini dibikin terang ya. Jadi kalian harus bisa membedakan guys. Dan kalian harus cek ya, setiap kali kalian membuka websitenya, kalian pastikan bahwa alamat URL-nya ini benar-benar alamat URL dari MetaMask ya. Yang asli kan metamask.io, dan kalau yang palsu ini ada MetaMask Pro guys. Ada juga MetaMask Global dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri guys. Jadi berkenaan dengan situs web phishing yang ditemukan oleh Cointelegraph, tim keamanan dari MetaMask ini menyatakan ya bahwa mereka tuh sedang membangun beberapa heuristik atau metadata indikator TTP dan lain-lain dari kampanye saat ini ke dalam mesin pendeteksi kami ya, untuk mendeteksi lebih banyak lagi serangan ini segera setelah diluncurkan dan mengambil langkah-langkah untuk menurunkannya sebelum menjangkau pengguna, atau setidaknya meminimalkan exposure guys. Di tengah meningkatnya serangan terhadap investor kripto, MetaMask mendorong calon korban untuk melaporkan kemungkinan penipuan. Jika terjadi penyusupan seed phrase, MetaMask akan menyarankan pengguna untuk berhenti menggunakan seed recovery phrase dan membuat yang baru dari perangkat yang belum disisipi.
Pembaca juga disarankan bahwa MetaMask tidak mengumpulkan informasi kenali pelanggan Anda atau KYC ya dari para penggunanya guys. Pada bulan April, MetaMask membantah klaim eksploitasi yang berpotensi menguras lebih dari 5.000 Ether guys. Di mana penyedia wallet mengatakan bahwa 5.000 Ether ini dicuri dari berbagai alamat di 11 blockchain dan menegaskan kembali klaim bahwa dana diretas dari MetaMask yang tidak benar. Berbicara kepada Cointelegraph, salah satu pendiri dari Wallet Guard yaitu Om Shah mengatakan bahwa tim MetaMask telah meneliti tanpa lelah dan tidak ada jawaban yang kuat ya tentang bagaimana hal ini bisa terjadi guys. Jadi intinya kalian harus berhati-hati ya untuk menautkan wallet kalian. Ini tidak terjadi di MetaMask saja, baik di wallet-wallet yang lain ya. Kalian tetap harus berhati-hati jika menaikkan suatu situs terhadap wallet kalian guys, karena di luar sana itu banyak sekali situs-situs palsu guys, dimana kalau kalian itu sudah menautkan suatu situs atau website ke wallet kalian itu, maka secara tidak langsung wallet kalian itu sebenarnya sudah lepas dari tangan kalian guys. Dan itu pun pernah saya alami, dan itu menjadi pelajaran yang berharga ya buat saya, agar selalu berhati-hati guys untuk menautkan ke website-website nggak jelas. Bahkan yang jelas pun kadang saya juga agak sedikit khawatir ya, karena kita tidak tahu dalam website tersebut ada apa aja ya. Jadi intinya kita harus cek dan recheck ya berkali-kali sebelum kita benar-benar yakin untuk menautkan website ke wallet kripto kita guys. Oke? Atau kalau kalian ingin lebih aman, jangan pernah menautkan wallet yang berisi aset-aset penting kita ya. Kita gunakan wallet-wallet yang kita bikin baru aja, dimana di dalamnya itu masih kosong, sehingga kalau terjadi apa-apa juga kita tidak bakal kehilangan aset kita ya, sehingga bisa meminimalisir kerugian kehilangan dari aset kita guys. Oke, kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian Decrypt, di mana di sini diinformasikan bahwa model bahasa AI yaitu yang diberi nama Falcon, yang merupakan model bahasa open source ya, terbuka, ini akan mengalahkan Meta dan Google guys. Ini menarik ya. Jadi informasi ini anggap aja sebagai intermezzo aja ya, pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi LLAMA versi 2 dari Meta yang memiliki 70 miliar parameter ya telah dikalahkan oleh Falcon Large Language Model dengan 180 miliar parameter yang baru saja dirilis guys. Komunitas kecerdasan buatan memiliki bulu baru dengan dirilisnya Falcon 180B, sebuah model bahasa besar atau LLM sumber terbuka yang memiliki 180 miliar parameter yang dilatih dengan segunung data guys. Dimana pendatang baru yang kuat ini telah melampaui LLM sumber terbuka sebelumnya dalam beberapa hal. Diumumkan dalam sebuah postingan blog oleh komunitas Hugging Face AI, Falcon 180B telah dirilis di Hugging Face Hub, di mana arsitektur model terbaru ini dibangun di atas seri LLM open source Falcon sebelumnya, memanfaatkan inovasi seperti perhatian multi-query untuk meningkatkan skala hingga 180 miliar parameter yang dilatih pada 3,5 triliun token guys. Ini merupakan pelatihan satu zaman terpanjang untuk model open source hingga saat ini. Dan untuk mencapai angka tersebut, 4096 GPU digunakan secara bersamaan selama sekitar 7 juta jam GPU menggunakan Amazon SageMaker untuk pelatihan dan penyempurnaan. Untuk menempatkan ukuran Falcon 180B ke dalam perspektif, parameternya berukuran 2,5 kali lebih besar ya dari model LLAMA 2 dari Meta, di mana LLAMA 2 sebelumnya dianggap sebagai LLM sumber terbuka yang paling mumpuni ya setelah diluncurkan awal tahun ini dengan 70 miliar parameter yang dilatih pada 2 triliun token. Falcon 180B ini melampaui Llama 2 dan model lainnya dalam hal skala dan kinerja tolok ukur di berbagai tugas pemrosesan bahasa alami atau NLP. Falcon 180B berada di peringkat teratas untuk model akses terbuka dengan 68,74 poin dan mencapai hampir setara dengan model komersial seperti Google Palm 2 pada evaluasi seperti benchmark HelloSwag. Secara khusus ya, Falcon 180B ini menyamai atau melampaui Palm 2 Medium pada benchmark yang umum digunakan termasuk HelloSwag, Lambda, WebQuestion, Winogrand, dan banyak lagi guys. Pada dasarnya performa ini setara dengan Palm 2 Large milik Google. Ini menunjukkan kinerja yang sangat kuat untuk model sumber terbuka, bahkan jika dibandingkan dengan solusi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa di industri ini. Jika dibandingkan dengan ChatGPT,
Model ini lebih kuat daripada versi gratisnya, tetapi sedikit lebih lemah daripada layanan plus dari ChatGPT yang berbayar guys. Peluncuran Falcon 180B ini merupakan lompatan terbaru dalam kemajuan pesat yang baru-baru ini dibuat dengan LLM. Lebih dari sekedar meningkatnya parameter, teknik seperti LoRa, pengacakan bobot, dan perfusi NVIDIA telah memungkinkan pelatihan model AI besar yang jauh lebih efisien. Dengan Falcon 180B yang kini tersedia secara gratis di Hugging Face, para peneliti mengantisipasi model ini akan mendapatkan keuntungan tambahan dengan meningkatan lebih lanjut yang dikembangkan oleh komunitas. Namun, demonstrasi kemampuan bahasa alami yang canggih sejak awal menandai perkembangan yang menarik ya untuk AI sumber terbuka guys. Ini keren banget ya. Dan tentu saja untuk perkembangan dari AI, apalagi yang berbasis open source ya atau sumber terbuka ini, tentu saja akan membuat semakin berkembang lagi ke depannya guys. Dan seperti yang pernah saya bilang dulu ya, atau saya tanyakan dulu bahwa dengan berkembangnya AI sekarang ini, apakah teman-teman semua ini merasa bahwa adanya AI ini justru akan mempercepat, mempermudah, bahkan memberikan banyak pilihan kepada kita, atau justru akan membuat kita semakin takut karena banyak berbagai bidang yang sekarang itu sudah bisa diambil alih ya oleh AI. Dan ini merupakan sesuatu hal yang cukup menarik guys. Dan kita lihat aja ke depannya nanti seperti apa ya untuk perkembangan AI ini. Dan ini cukup menarik sekali guys untuk diikuti. Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan informasikan lagi jika ada informasi yang cukup menarik buat teman-teman semua. Seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.